Kembali lagi bersama saya Selat Kopling di Belok Berita Lokal, membelokkan berita dengan fakta. Berita pertama. Dari biawak, orang ini terjebak tidak bisa keluar dari gorong-gorong. Kayak lagu ya, angge-angge orang-orang. Apes. Begitu kira-kira ungkapan yang disematkan ke pemuda bernama Vicky, 18 tahun, saat sedang mencari biawak. Ia malah terjebak di dalam gorong-gorong di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Vicky terjebak sekitar 6 jam lamanya. Peristiwa ini terjadi pada Senin 28 Juni 2021 siang. Awalnya Vicky masuk pukul 11 siang, tapi tidak kunjung keluar. Setelah ditunggu berjam-jam, akhirnya salah satu warga melapor ke pihak berwajib dan langsung mengevakuasi korban. Proses evakuasi berlangsung 3 jam lebih. Total Vicky terjebak selama 6 hingga 7 jam di dalam gorong-gorong. Dan asal kalian tahu ya, kenapa masih banyak orang yang mencari biawak sampai senyat itu gitu loh, ya kan? Apa karena mereka kekurangan bahan pangan, atau mungkin mereka mencari biawak untuk dijual lagi? Nah, kita nggak ada yang tahu, men. Tapi biasanya kalau zaman aku dulu kecil gitu, bukan kecil sih ya, pada saat itu biawak itu untuk temen ini loh, minum biar cepet enak gitu, anget gitu. Iya, siapa tahu dia juga ingin menjadi teman minumnya. Berita kedua, Wapres Ma'ruf, membangun bangsa harus dimulai dari membangun keluarga. Subhanallah. Memulai konferensi video dan menghadiri acara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 Selasa 28 Juni, Bapak Wapres kita mengatakan mempertimbangkan peran besar dari keluarga tersebut. Sangatlah tepat jika pembangunan bangsa ini dimulai dengan membangun keluarga. Keluarga paling tidak memiliki 8 fungsi strategis, yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, pendidikan, ekonomi, hingga fungsi pembinaan lingkungan. Oleh karena itulah, menurutnya pembangunan bangsa hendaknya diawali dari pembangunan keluarga. Sebab, menurut Wapres, jika keluarga berhasil menyiapkan generasi yang sehat, berpendidikan, dan berkarakter baik, maka ada jaminan masa depan bangsa akan lebih baik. Tapi sebenarnya itu korelasinya beda, men. Ya nggak beda sih, aku tidak bisa menyalahkan juga. Cuman menurut pendapat saya, ya kan, kalau ingin membangun rumah tangga itu aja harus berpikir 2 kali gitu loh, daripada membangun bangsa harus dimulai dari membangun keluarga. Tapi itu 2 perspektif yang berbeda. Kalau membangun keluarga itu kan menyatukan 2 ego dalam satu dalam satu lingkup kan. Kalau membangun bangsa kan mempersatukan semua pendapat untuk menjadikan satu yang dinamakan bangsa. Tetapi apakah orang yang memberikan aspirasi itu akan didengar? Kan enggak. Nah, kalau yang rumah tangga itu kan mereka saling mengeluh satu sama lain gitu loh. Nah, kembali lagi, kalau misal kita untuk membangun keluarga, itu benar, sangat dibenarkan, karena untuk membangun karakter anak juga lah, membangun keharmonisan. Tapi jangan pernah menyalahkan anak yang dia tiba-tiba menjadi kehidupannya menjadi yang bukan nggak baik ya, tapi lebih ke Bronx gitu. Karena mungkin mereka juga tidak mendapatkan kasih sayang keluarga yang seutuhnya. Itulah kenapa peran orang tua itu penting untuk mengedukasi anak tentang apapun sih. Walaupun saya belum berkeluarga gitu. Berita ketiga, perang banting harga tes antigen di tengah lonjakan COVID di DKI Jakarta. Sejumlah fasilitas kesehatan bersaing membanding harga layanan tes swab antigen di Jakarta Selatan. Spanduk hingga banner promo bertebaran di klinik hingga rumah sakit dengan harga mulai dari 70 hingga 90 ribu. Alat promosi itu memantik perhatian karena berukuran huruf besar yang menyebut harga tes resiko infeksi virus corona atau COVID-19 di masing-masing tempat, antara lain Kalibata, Pancoran, Duren 3, Kalibata, kok 2 kali? Buncit Raya, hingga Kemang. Setiap tempat memberi catatan yang menjelaskan alat di vaskes tersebut sesuai standar Kemenkes. Menjawab keraguan warga karena ada kasus kecurangan penggunaan daur ulang alat antigen hingga PCR. Rumah sakit ini bahkan memasang baliho berukuran besar berisikan harga tes tersebut di gedung rumah sakit dengan huruf kapital yang mencolok.
hanya beberapa ratus meter dari RSJMC ke arah Mampang Perapatan terdapat klinik Pratama Medika yang mematok tarif hingga 79.000. Klinik ini ramai didatangi warga yang hendak melakukan tes deteksi COVID-19. Kayak menurutmu aneh gak sih? Semua orang tuh berlomba-lomba untuk menjadi yang termurah sekarang, bukan yang terpercaya. Karena apa? Karena mungkin alat antigen itu sekarang tuh mudah banget ditemukan gitu loh men. Dan lu aja beli di Shopee juga bisa gitu loh. Kenapa lu harus tes gitu? Sebenarnya gue nggak tahu ya. Menurut perspektif gue adalah ketika lo ingin membeli antigen, terus antibody atau genos gitu, lu tuh sebenarnya bukan mendapatkan tesnya anjir. Lu hanya beli kertasnya aja. Menurutku ya, karena hampir semua itu tes lu sama men. Kayak bisa aja nih lo sekarang antigen ya, begitu lo pergi terus ke tempat mana tiba-tiba lo positif, terus ketika lo positif, ketika lo antigen lagi lo bisa aja negatif gitu. Jadi itu aneh. Sekarang tuh semua serba dijual dan aneh gitu, apalagi antigen yang harusnya ditiup, dan itu kan terus nanti ada fluktuasinya kan. Fluktuasinya itu semua sama men hasilnya. Orang begitu hasil keluar, gue sama salah satu orang yang waktu itu tes juga kayak, Pak kok sama ya kita nafasnya, padahal hidung gue lebih besar gitu. Nafasku tuh lebih gede gitu kan. Nah jadi ya, selamat datang di negara Indonesia yang dimana ada peluang, di situ ada jalan untuk dicuankan. Nah, itulah tadi berita yang sudah kita bacakan di Belok. Kesimpulan hari ini adalah semua orang itu pasti menghadapi kesengsaraan, ya kan? Tapi kalau Anda ingin melihat karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Saya Sentot Kopling, sampai bertemu lagi di Belok. Membelokkan berita dengan fakta. Belajar yuk pasti lokal.